Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalko Ikam Selalisma Manuni dengan NPM 2313046090. Di Dija Sikam Agung mempraktikkan keterampilan mengajar 1, yaitu keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cantik ganteng-ganteng. Apa kabar kalian hari ini? Ada yang sakit, ada yang sakit hati, ada yang lagi gak mood gak? Gak ada. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Biar bisa tetap mengikuti pembelajaran dulu. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini, lebih baiknya kita doa dulu. Kita pimpin doa, satu orang pimpin doa. Siapa ketuanya? Boleh Laskar, pimpin doa ya. Baik, semua untuk memulai pembelajaran di siang hari ini, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah kita udah doa dan pembelajaran hari ini lancar. Selanjutnya Ibu mau mengecek kehadiran kalian dulu nih. Siapa yang nggak hadir, siapa yang hadir hari ini. Ketika nama kalian dipanggil, bilang hadir gitu ya. Laskar, Hadir. Suci, hadir. Andi Pratama, hadir dulu. Nggak hadir, nggak hadir kenapa? Sakit. Kalian udah dijemputin? Belum. Oh, nanti boleh dijemputin ya kalau udah kelar kelasnya. Maria, Elis, berarti yang nggak hadir cuma Andi aja ya hari ini. Oke. Nah, sebelum memasuki materi hari ini, Ibu ingin mengulas sedikit pembelajaran sebelumnya. Pada pembelajaran sebelumnya itu kita udah mempelajari penggunaan bahasa lampau dalam kehidupan sehari-hari kan. Nah, seperti bagaimana cara seperti kita menggunakan bahasa dalam kehidupan sehari-hari, itu kita menggunakan dengan cara sopan dan menghargai orang lain. Siapa yang masih ingat pembelajaran kemarin? Ada yang masih ingat? Nah, sekarang coba Ibu ingin bertanya, menurut kalian penggunaan bahasa yang baik itu juga penting nggak dalam kita menulis? Baik, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang teks Kumo Pandai. Kalian akan belajar cara menyusun teks Kumo Pandai menggunakan bahasa lampung yang baik dan benar serta menunjukkan sikap yang mencerminkan nilai PIL sendiri. Seperti PIL sendiri itu apa sih? Seperti sopan santun, menghargai orang lain dan bertanggung jawab. Ibu berharap dalam pembelajaran hari ini kalian bisa mengikuti dengan baik, aktif dan dalam kegiatan bisa saling menghargai dan membantu satu sama lain. Oke? Nah, kita mau belajar tentang teks Kumo Pandai dan PIL sendiri. Sekarang tolong bacain dong, itu apa sih yang di PPT Ibu? Oke, tadi silakan. Kematian tidak tersendiri, falsafah hidup masyarakat Lampung berkaitan dengan harga diri dan kehormatan menjadi pedoman dalam bersikap dan berperilaku. Oke. Benar, yang di PP itu PIL itu sendiri adalah nilai hidup orang Lampung yang sangat penting. Nilai hijau mengajarkan Lampung menjaga harga diri, bersikap sopan, jangan menghormati ulun Bali. Dalam kehidupan sehari-hari, nilai ini terlihat dari cara kita berbicara, bersikap, dan memperlakukan orang lain. Yang kedua ada nilai-nilai PIL itu sendiri. Nilai-nilai itu sendiri adalah sopan santun dalam berbicara, menghargai pendapat orang lain, menjaga sikap dan perilaku, bertanggung jawab atas tindakan, menjaga nama baik diri dan
misalnya saat berdiskusi. Jadi nggak boleh memotong pembicaraan teman, dan kita harus menghargai kalau teman itu ada pendapat yang berbeda dengan kita. Nah, ini adalah bentuk nyata dari apa? Real sendiri. Ya, sendiri itu tersendiri. Nah, kemudian kita masuk ke pengertian teks pemandai. Ada yang tahu nggak teks pemandai itu apa sih sebenarnya? Belum tahu ya. Nah, pengertian teks pemandai. Teks pemandai adalah teks yang berisi informasi atau pengetahuan, menggunakan bahasa langsung, membahas budaya, sejarah atau kehidupan masyarakat. Nah, teks pemandai itu teks yang berisi informasi, misalnya tentang apa? Tentang daerah-daerah Lampung, kayak pakaian adat Lampung, atau sejarah daerah, atau kehidupan masyarakat Lampung. Nah, teks ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada pembaca. Kemudian di sini ada ciri-ciri teks pemandai. Ciri-cirinya bersifat informatif, memberi pengetahuan, disusun secara jelas dan runtut, menggunakan bahasa Lampung, mengandung nilai positif dan mudah dipahami. Nah, ciri-ciri utama yang ada di sini adalah untuk memberikan informasi yang jelas. Jadi penulis harus menyusun kalimat dengan runtut supaya pembaca itu mudah memahami isi teks bunga pandai itu sendiri. Oke. Nah, di sini ada contoh topik teks bunga pandai. Itu biasanya adalah pakaian adat Lampung, sejarah provinsi Lampung, lambang daerah Lampung, atau tokoh atau budaya daerahnya. Nah, kalian bisa memilih topik ini nanti untuk tugas yang ibu berikan selanjutnya. Oke, nanti ibu kasih tugas. Nah, dalam menyusun tugas nanti kalian harus menentukan topik, mengumpulkan informasi dan menyusun kerangka teks, menulis kalimat secara runtut dan menggunakan bahasa yang baik dan sopan karena kita mengaitkannya dengan nilai PIL tersendiri. Nah, ini ibu ada contoh teks bunga pandai. Ada yang mau bacain? Ada? Cici, boleh Cici. Pakaian adat Lampung merupakan warisan budaya yang penting. Pakaian itu digunakan dalam acara adat damo pernikahan. Ciri khasnya ialah kain tapis saiwawai. Pakaian itu mencerminkan identitas masyarakat Lampung. Ulah ino kang harus melestarikannya. Nah, contoh yang dibaca Suci adalah contoh teks bunga pandai dengan menggunakan dialek O. Nanti kalian akan ibu beri tugas untuk menyusun teks bunga pandai juga, oke? Secara berkelompok. Nah, kemudian di sini ada penerapan nilai PIL tersendiri. Selain menulis, juga sikap kalian dalam mengerjakan tugas nanti akan dinilai. Jadi selama diskusi kalian harus menunjukkan sikap yang baik sesuai dengan apa? Nilai sendiri. Ibu ada tugas, ini tugasnya. Nanti ibu bagikan kertasnya untuk mengerjakan tugas, oke? Kalian boleh mengerjakannya secara kelompok saja ya. Oke, ibu bagikan. Boleh cukup?
Lampung merupakan salah satu daerah di Indonesia saya terletak di bagian selatan Pulau Jawa, Lampung yang memiliki sejarah panjang yang berkaitan zaman perkembangan masyarakat yang budaya di wilayah tersebut. Pada masa lalu, Lampung dikenal sebagai daerah saya sebagai bis pulang menjadi alur negara. Selain itu, Lampung ini memiliki berbagai kerajaan, jamu adat istiadat yang dilestarikan hingga sekarang. Seiring kembangnya zaman, Lampung terus mengalami kemajuan dalam berbagai bidang dan sejarah Lampung sebagai bagian penting saya harus dipelajari oleh generasi muda. Oleh karena itu, kita harus menghargai dan menjaga sejarah daerah sebagai bentuk kecintaan terhadap budaya. Oke, boleh banyak duduk nanti Ibu koreksi. Baik, terima kasih atas kerja kalian. Secara umum, teks yang sudah kalian buat, yang sudah Maria bacakan di depan tadi sudah cukup baik. Karena sudah memuat informasi tentang sejarah Provinsi Lampung dengan jelas dan tertulis. Namun juga kalian perlu mampu menyusun kalimat dengan urutan yang logis dari awal sampai akhir, oke? Namun ada juga beberapa yang perlu Ibu perbaiki. Pertama, penggunaan bahasa Lampung itu masih perlu ditingkatin nih, karena ada kalimat yang masih campur bahasa Indonesia tadi ya. Nah, kedua, kalian bisa nambahin sedikit informasi yang lebih spesifik supaya teksnya itu lebih lengkap gitu, lebih menarik, oke? Dari segi sikap, Ibu udah melihat kalian kerjasama dengan baik tadi dan udah menghargai pendapat teman juga. Ini juga udah mencerminkan nilai ilmu sendiri yang kita pelajari hari ini. Jadi secara keseluruhan kerja kalian sudah bagus, tapi masih perlu diperbaiki sedikit. Oke, kita bertepuk tangan dulu buat presentasi. Oke, bagus. Kalian sudah sampai yang baik. Kita sampai di bagian penutupan nih. Nah, baik anak-anak, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu ingin bertanya dulu nih. Apa yang kita pelajari hari ini? Apa yang kita pelajari tadi? Ada yang bisa jawab? Ya, benar Elis. Dan apa? Ilmu itu sendiri. Tes semua pandai yang dikaitkan dengan nilai IEL sendiri. Nah, berdasarkan pembelajaran hari ini, tes semua pandai itu merupakan teks yang berisi informasi tentang budaya dan kehidupan masyarakat Lampung yang disusun secara runtut dan jelas. Di dalamnya kita harus menggunakan bahasa Lampung Saiwawai, jamu benar, saya Tino. Lamuni harus menunjukkan sikap saya menunjukkan nilai itu sendiri seperti apa tadi? Seperti sopan santun dan menghargai orang lain dan juga bertanggung jawab. Dengan mempelajari materi hari ini, Kamu hanya meningkatkan kemampuan berbahasa tetapi juga melestarikan budaya Lampung. Nah, selanjutnya Ibu ingin melakukan refleksi nih. Apa kalian sudah bekerja sama dengan baik selama pembelajaran? Kalian sudah bekerja sama dengan baik belum? Sudah. Terus apa yang kesulitan yang dihadapi tadi dalam mengerjakan dalam berkelompok tadi? Karena kurang memiliki masyarakat bahasa Lampung, jadi susah. Oke. Dengan bekerja sama ini kan kalian bisa belajar bareng sama teman yang di kelompoknya. Jadi bisa meningkatkan kosakata bahasa Lampung yang kurang tadi. Nah, sebagai tindak lanjut pembelajaran hari ini, Ibu ingin memberikan tugas buat kalian untuk membuat tes semua pandai secara individu. Topiknya bebas, tapi menggunakan bahasa Lampung, kemudian dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya ya. Nah, nanti Ibu akan kirim di grup WA saja, oke, tugasnya. Ya.
langsung ke Malambar dengan EPM 46. Di sini saya mengobservasi karena saya sebagai OL dalam micro teaching dalam kelompok yang dengan nama calon guru Sela Lisma Manuni dengan NPM 90. Observasi ini dilaksanakan pada tanggal 9 April 2026 pukul 11 waktu Indonesia Barat dengan topik pembelajaran pikir pesinggiri dan teks Pungo Pandai, pengertian nilai-nilai serta penerapan dalam penggunaan bahasa Lampung. Pada komponen keterampilan dasar mengajar, khususnya dalam membuka dan menutup, pembelajaran guru telah menunjukkan kemampuan yang cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari beberapa aspek berikut. Pertama, pada kegiatan membuka pembelajaran, guru telah mengawali dengan salam, doa, dan mengecek kehadiran siswa. Guru juga melakukan persepsi dengan mengaitkan materi sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari, sehingga menarik perhatian siswa dan menyiapkan mereka untuk mengikuti pembelajaran. Kedua, guru menyampaikan tujuan pembelajaran dengan cukup jelas sehingga siswa mengetahui arah dan tujuan kegiatan yang dilakukan. Yang ketiga, dalam memotivasi siswa, diawali pembelajaran guru menyampaikan dan memberikan pertanyaan pemantik yang berkaitan dengan sehari-hari, sehingga siswa menjadi lebih tertarik dan aktif dalam merespon. Yang keempat, pada kegiatan menutup pembelajaran, guru telah mengecek siswa untuk menyimpulkan materi yang telah dipelajari mengenai PIL pesinggiri. Dan kelima, guru melakukan refleksi sederhana dengan menanyakan kembali pembelajaran siswa sehingga guru dapat mengetahui sejauh mana siswa mempelajari materi tersebut. Dan yang terakhir, keenam, guru memberikan tindakan lanjut dan memberikan tugas kepada siswa sehingga pembelajaran tidak berhenti di kelas itu sendiri. Secara tidak langsung, keterampilan guru yang telah diterapkan oleh Sela yang berkaitan dengan membuka dan menutup sudah tergolong baik karena mampu menciptakan suasana pembelajaran. Mungkin dari saya cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.